Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Ustadz kita, Dr. Haji Agus Sukaja, Magister Kesehatan, dan segenap partisipan Golden Habit Forum yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali, alhamdulillah pagi hari ini kami bisa kembali bersama dengan Bapak dan Ibu, tentunya dengan segenap doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan seluruh aktivitas sebagai hamba Allah dengan aktivitas-aktivitas yang terbaik, aktivitas-aktivitas yang senantiasa menambahkan kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu yang pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan yang telah diberi. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, kembali lagi kita pada forum kajian kita, dan pada pagi hari ini di bulan Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2025, kita masuk pada episode ke-205. Dan pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kajian dari Dr. Agus Sukaja tentang dakwah para pemimpin. Oleh karena itu, tentu kita segera saja akan menyimak bersama. Namun sebelumnya mari kita awali kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menunggu waktu, selanjutnya kami berikan sepenuhnya kepada Dr. Agus Sukaja untuk dapat menyampaikan. Disilakan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahmakumullah, yang alhamdulillah sebarannya sudah hampir semua daerah di Indonesia terwakili, dari timur Papua, ada Pak Kamarudin, ada Pak Aziz, NTT, ya, ada Kiai Mustain, ada Ketua PWA, Bu Siti Aminah, ya. Kemudian dari Sulawesi ini mulai dari Tenggara, ada Pak Laude, ada Pak Abdul Manan, ada Bu Marlina, ya. Kemudian ke tengah ini cukup lengkap, ada Prof. Rajindra, ada WR-nya Pak Dirman, ya. Nah, dari Gorontalo, alhamdulillah ada, dari Kalimantan ya, mulai Kaltara ada, Kaltim ada Pak Sobi, ya. Kalteng cukup banyak, alhamdulillah, ya. Kemudian dari Jawa, alhamdulillah, dari Timur, Tengah, Jogja, ya, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera, alhamdulillah kita bersyukur dapat bersilaturahim kembali, ya. Setelah kemarin pada hari Sabtu yang lalu terpaksa kita apa namanya
eh, break sebentar ya, karena memang sedang apa namanya tidak memungkinkan untuk bisa online. Kebetulan waktu itu juga kita sedang ada acara Sirsma, refreshing para asesor Sirsma, full 2 hari, sehingga dari sisi waktu agak kurang memungkinkan. Ya. Nah, Alhamdulillah hari ini kita bisa on kembali ya, bersama-sama. Nah, nanti kita akan sama-sama mengkaji persoalan-persoalan penting kita. Ya, dan Alhamdulillah ini Pak Agus Budi bisa bersama-sama kita lagi. Ini eh, selama ini banyak ngurusi standar Islami rumah sakit. Ini termasuk mendesain yang menjadi topik kita hari ini, bagaimana dakwahnya para pemimpin. Nah, Sirsma ini merupakan salah satu upaya untuk melembagakan para pemimpin itu dapat berdakwah melalui pendekatan kewenangannya. Dan kalau kita kaji beberapa ayat-ayat Al-Quran, nah ternyata pendekatan dakwah melalui kepemimpinan ini menjadi sesuatu yang sangat ditekankan. Ya, ini topik kita, ya, dakwah para pemimpin. Nah, sebelumnya ya, kita memang diperintahkan untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin." Artinya, ya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, mau'idhah yang baik, dan jadilhum, ya, bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hikmah ini berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan atau perbuatan. Juga diartikan sebagai sesuatu yang digunakan, diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang besar atau lebih besar. Berdakwah dengan hikmah adalah berdakwah dengan cara yang tepat untuk sasaran dakwah yang dituju, mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan, serta menghindari mudarat dan kesulitan. Ya. Ini saya dapatkan dari tafsir Al-Misbah, Prof. Quraish Shihab, ya, tentang hikmah. Berarti berdakwah dengan hikmah itu dengan cara terbaik
sesuai dengan sasaran dakwahnya. Tentu untuk masing-masing sasaran, ya, cara terbaiknya berbeda-beda, tergantung ya dari sasaran dakwah yang akan kita sasar untuk dakwah kita. Ma'idhah itu berasal dari kata wa'adha, ya, yang berarti nasihat. Ma'idhah berarti uraian yang menyentuh hati, yang mengantar kepada kebaikan. Nah, ma'idhah ini ya bentuknya bisa dalam dialog, bincang-bincang, ya, bisa dalam bentuk kultum, bisa dalam bentuk pengajian, ya, ceramah, ya. Kalau sekarang bisa juga dengan podcast, ya. Banyak media untuk memberikan ma'idhah. Nah, sepertinya dakwah kita sekarang ini banyak fokus di mau'idhah ini. Ya. Jidal, kita diperintahkan wajadilhum. Ya, kata jadilhum terambil dari kata jidal yang bermakna debat, diskusi, atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan. Baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh mitra bicara. Ini penjelasan ini juga saya dapatkan dari tafsir Al-Misbah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana para pemimpin berdakwah? Ada ayat yang menurut saya sangat menarik terkait dengan dakwahnya para pemimpin ini. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamahumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah aulia atas sebagian yang lain. Mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu disayangi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Nah, Bapak sekalian, apa itu aulia? Mukmin laki-laki perempuan adalah aulia, sebagian atas sebagian. Nah, aulia adalah bentuk dari kata tunggal wali yang secara harfiah berarti pelindung, pemimpin, teman dekat, pembela, atau penolong. Nah, fungsi ini, fungsi pelindung, ya, teman dekat, pembela, penolong itu bisa dijalankan oleh pemimpin. Jadi wali ini juga berarti pemimpin. Maka pemimpin kota dinamai wali kota. Ada wali amanat. Ya, yang ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan adalah pelindung, pemimpin, teman dekat, pembela, atau penolong bagi sebagian lainnya. Ini pengertian aulia.
Nah, dalam menjalani kehidupan ini, setiap kita menjalani banyak peran. Seperti peran di rumah tangga, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, masjid tempat berjemaah, organisasi perjuangan, dan lain sebagainya. Ya. Pada masing-masing peran, bisa jadi kita menjadi pemimpin atau yang dipimpin. Sehingga masing-masing kita menjadi pemimpin pada suatu peran dan menjadi yang dipimpin pada peran yang lainnya. Jadi, Bapak sekalian, kita menjadi pemimpin itu adalah menjadi sebuah keniscayaan. Karena Nabi kita menyatakan, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Pada kapasitasnya masing-masing. Nah, di dalam setiap peran ini, kita kalau tidak posisi pemimpin, ya dipimpin. Tetapi kita masing-masing akan mempunyai peran sebagai pemimpin. Nah, paling tidak kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Dan kita juga mempertanggungjawabkan atas kepemimpinan terhadap diri sendiri. Kemudian kita juga punya area kepemimpinan rumah. Bapak dan Ibu adalah pemimpin di rumah tangganya masing-masing. Ya. Jadi Bapak Ibu itu berfungsi menjadi pimpinan rumah tangga, di mana yang dipimpin terutama adalah anak-anak yang masih dalam masa perwalian. Ya. Mulai dia ketika lahir sampai dia menikah, itu berada pada pimpinan orang tuanya selagi masih bersama-sama dengan orang tuanya. Jadi yang menjadi bapak, yang menjadi ibu adalah pemimpin, pimpinan rumah. Ya. Kemudian ada kepemimpinan pada area yang lebih luas, mungkin di pekerjaan. Bisa jadi di pekerjaan, mungkin di rumah sakit, di pendidikan, ya, menjadi rektor, menjadi direktur rumah sakit, ya, menjadi kepala bagian, menjadi manajer, itu adalah fungsi-fungsi kepemimpinan pada area pekerjaan. Bisa jadi di pendidikan, ya, di pendidikan kepala sekolah, ya, kepala sekolah, ya, ini juga apa namanya pemimpin, ya, menjadi wali kelas, pemimpin, ya. Nah, pada posisi-posisi itu adalah pemimpin. Pada pemerintahan, pada ormas, ya, seperti di Muhammadiyah ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, mempunyai fungsi kepemimpinan. Sehingga yang menjabat atau mendapatkan amanat menjadi pemimpin itu bisa melakukan pendekatan kepemimpinannya untuk dakwah. Nah, selanjutnya pada area interaksi sosial. Kita yang bekerja punya pelanggan, ya. Kita punya tetangga, mungkin kita jamaah di masjid yang sama, ada kenalan, ada relasi, ada saudara. Ini ada fungsi interaksi sosial, saling bantu-membantu, tolong-menolong. Nah, mereka yang pada posisi menolong itu lebih powerful, sehingga bisa memanfaatkan posisinya untuk melakukan dakwah. Ini peran sebagai aulia di dalam berdakwah yang mereka mempunyai tugas untuk apa? Ya, untuk melakukan dakwah. Ya. Jadi kewajiban para aulia ini, ya, para mukmin laki-laki dan perempuan yang dalam posisi memimpin, kewajibannya adalah memanfaatkan wewenang kepemimpinannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menaati Allah dan Rasul-Nya.
Ini tugas para aulia. Amar ma'ruf, nahi mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menaati Allah dan Rasulnya. Ya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Ini tugasnya ya. Dari para pemimpin melakukan tugas-tugas itu. Karena mari kita bahas satu-satu ya, dari amar ma'ruf dulu. Ya, mungkin hari ini kita hanya bisa membahas tentang amar ma'ruf. Nahi mungkarnya mungkin kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah, amar ma'ruf, kata amar itu berarti menyuruh atau memerintah. Kata ma'ruf berarti sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan. Maksudnya, kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amar ma'ruf adalah menyuruh atau memerintahkan orang lain untuk mempelajari, mengamalkan, dan memperjuangkan kebaikan yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan Rasul-Nya dalam As-Sunnah Al-Makbulah. Nah, amar yang bisa melakukan amar itu adalah amir. Ya. Failnya amir. Amir itu orang yang punya kuasa, pemimpin. Ya. Yang tidak punya kuasa tidak bisa memerintahkan. Ya. Maka amar ma'ruf itu adalah kewajiban orang yang punya kuasa kepemimpinan. Ya. Ayah, ibu kepada anak-anaknya punya kuasa. Para direktur punya kuasa terhadap anak buahnya. Manajer, kepala bagian punya kuasa. Ketua punya kuasa. Nah, jadi amar ma'ruf itu dilakukan oleh orang yang bisa menjadi amir. Artinya punya apa? Punya kuasa kepemimpinan. Ya, jadi karena ini amar ma'ruf, ya yang bisa melakukan adalah amir. Ya. Jadi mereka yang berfungsi sebagai aulia, mempunyai kewenangan kepemimpinan. Nah, yang diperintahkan apa? Kebaikan. Nah, kebaikan itu intinya adalah mempelajari, mengamalkan, dan memperjuangkan kebaikan. Nah, ini gerakan Golden Habit ini adalah bagaimana kita membentuk karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Nah, jadi bisa memerintahkan untuk menyuruh, memerintah, ya, memimpin untuk apa? Belajar, mengamalkan, memperjuangkan kebaikan. Sehingga Bapak sekalian, amar ma'ruf bagi yang memegang amanat kepemimpinan itu dilakukan dengan pendekatan kepemimpinan. Caranya bisa membuat regulasi, prosedur, tata kelola Islami, dan membuat Key Performance Indicator (KPI) yang berlaku dan mengikat orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Ini powerfulnya Amir. Jadi pendekatan dakwahnya dengan menggunakan pendekatan kepemimpinan. Yang itu bisa dituangkan dalam bentuk regulasi, prosedur, tata kelola, dan bagi anak buahnya ada KPI-nya yang berprestasi, indikator-indikatornya terpenuhi. Nah, ini dengan pendekatan kuasa ini, ya, maka amar ma'rufnya bisa lebih efektif. Bapak sekalian, Muhammadiyah ini punya amal usaha yang begitu luar biasa. Nah, amal usaha yang luar biasa ini tentu
kalau kita berdakwah dengan menggunakan pendekatan kepemimpinan, ba'duhum awliya'u ba'd, maka kita yang memegang kepemimpinan ini bisa memanfaatkan secara optimal kewenangan kepemimpinan kita untuk keperluan dakwah secara terstruktur. Ya. Regulasi bagian dari bagaimana merestrukturisasi, ya. Kemudian membuat prosedur tata kelola. Ini artinya kita berdakwah dengan cara yang sistemik. Nah, alhamdulillah ini MPKO ya, sudah memulai dengan membentuk standar Islami rumah sakit. Itu termasuk fungsi dakwah itu kemudian dibuat secara terstruktur. Setiap SDI, pegawai rumah sakit itu adalah dai. Melakukan pendekatannya dengan profesinya masing-masing. Dokter harus berdakwah dengan apa? Kemampuan melayaninya. Pendekatan ilmu kedokterannya digunakan untuk bisa berdakwah. Perawat demikian juga. Pokoknya semua yang bertugas di rumah sakit menggunakan ya, aktivitas yang dilakukan ini untuk kepentingan dakwah. Dan ini kemudian apa? Menjadi terpimpin. Ya. Jadi dakwahnya, amar ma'rufnya terpimpin. Termasuk bagaimana para pegawai SDI itu kompeten terhadap ajaran Islam, kompeten menjadi dai, itu diproses secara terstruktur dengan kewenangan kepemimpinan sehingga tergambar di dalam apa? Di dalam program dan anggaran belanjanya. Jadi alhamdulillah ada beberapa rektor yang hadir di ruangan ini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai apa? Itu nanti tergambar bagaimana bisa memimpin PTM yang dipimpin untuk bisa melakukan tugas-tugas dakwah secara terstruktur. Dan itu dibiayai dengan APB. Tergambar di dalam program, tergambar di dalam anggaran, ya. Sehingga dilakukan itu menjadi nafas kegiatan dari institusi-institusi yang dipimpin. Nah, dengan kuasa kepemimpinannya, ini yang menjadi aulia, ya. Ia memerintahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk mempelajari, mengamalkan, dan memperjuangkan kebaikan yang telah ditetapkan. Terhadap yang melaksanakan dengan baik, maka karena dia punya kewenangan, dapat memberikan penghargaan dan apresiasi. Jadi mereka yang dapat melaksanakan dengan baik, ya, anak buah yang bisa punya prestasi, bisa diberikan penghargaan dan apresiasi. Nah, sedang yang tidak memenuhi dapat memberikan peringatan, sanksi, atau bahkan hukuman. Ini karena dia menjadi amir. Maka amar ma'ruf itu dilakukan oleh para amir, oleh para pemimpin itu. Nah, terhadap mereka yang tidak berada dalam wilayah kuasa kepemimpinan, nah caranya dengan berbagi ilmu, nasihat, seruan, himbauan, ya. Ini terutama pada area interaksi sosial. Seorang dokter memberikan layanan kepada pasien, ini interaksi sosial. Maka dokter adalah penolong pasiennya yang ditolong. Biasanya yang ditolong itu posisinya lebih mudah dipengaruhi, maka bisa memanfaatkan posisinya sebagai penolong untuk juga berdakwah di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini. Inilah ya, kenapa ba'duhum aulia uba'at ya'muruna bil ma'ruf.
Yang pemimpin ini, yang menjadi aulia ini, tugasnya adalah ya'muruna bil ma'ruf. Menggunakan kapasitasnya sebagai pemimpin untuk amar ma'ruf. Peluang bagi para pemimpin. Ya. Ini jamaah ini sebagian besar adalah para pemimpin-pemimpin. Hampir semua pemimpin sesuai dengan areanya masing-masing. Ya. Mari kita coba manfaatkan kapasitas kepemimpinan kita itu untuk beramar ma'ruf secara terstruktur lewat regulasi, lewat tata kelola, ya, lewat prosedur, SOP, program yang itu nanti di backup oleh anggaran yang dimiliki untuk bisa melaksanakan amar ma'ruf. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar. Nah, karena ini banyak para pemimpin, mudah-mudahan nanti mendapatkan insight yang lebih kaya dari Bapak Ibu sekalian. Ya, ada Prof. Rajindra, Prof. Partino, ada Pak Syarifuddin, ada Pak Sairi, ya, ada eh, yang lain-lain. Saya kira cukup banyak. Ada Kiai Mustain, nanti berkenan untuk memberikan insight yang lebih kaya. Bagaimana kita menggerakkan mereka yang punya kedudukan sebagai pemimpin ini untuk mengoptimalkan kapasitas kepemimpinannya untuk dakwah. Dan Allah yakum ajmain. Nasrul minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.